Halo, halo semuanya. Hai guys, general reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Oke? Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja kita lihat prediksi 7 hari ke depan ya. Mungkin ada nanti kejutan, ada nanti kebahagiaan, atau ada nanti tindakan mereka untukmu ya. 7 hari ke depan kita lihat. Tada. Wah. Aku ngerasa 7 hari ke depan nanti ada kejadian di alam semesta ya. Ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan kamu ya. Misalnya dalam waktu dekat akan sering hujan dan itu mempengaruhi kegiatan ya gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan atau ya bersiap-siap, siapa tahu sering hujan gitu ya. Itu contohnya. Oke? Kemudian 7 hari ke depan aku rasa ada nanti perubahan. Perubahan ini bisa kayak pola pikir, cara pandang, mindset ya. Bisa pola pikirmu akan berubah, cara pandangmu akan berubah terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Atau kamu ingin mengubah tindakan, ingin mengubah keputusan. Kayak misalnya apa ya? Apa iya saya bertahan sama dia, sama mereka? Kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya lepas aja begitu. Contohnya. Atau haruskah saya percaya kepada dia, kepada mereka? Kalau ngerasa ragu untuk percaya, ya jangan percaya gitu. Oke? Aku ngerasa juga nanti pola pikirmu tentang kerjaan, tentang keuangan akan berubah ya. Misalnya sepertinya kerjaan itu ya bagusnya begini, bagusnya begitu. Ya pola pikirmu akan berubah. Atau ada nanti cara pandang dalam mencari uang. Cari uang itu harus begini, cari uang harus begitu. Ya nanti ada pola pikirmu berubah gitu ya. Kamu akan dapat ilham, kamu akan dapat petunjuk, pencerahan, titik terang ya. 7 hari ke depan gitu. Terus 7 hari mendatang aku ngerasa seseorang atau beberapa orang akan disadarkan ya oleh Tuhan, oleh semesta. Jadi seseorang atau beberapa orang ini akan sadar banyak hal tentang dirimu gitu. Mungkin yang selama ini sepele sama kamu akan lebih melihat kelebihanmu gitu. Mungkin selama ini yang meremehkanmu akan melihat potensimu, kemampuanmu, kualitasmu. Ya itu
Itu dipertimbangkan dia sama mereka, ya. Oke. Kemudian 7 hari ke depan, kamu sangat berhati-hati mengambil tindakan, ya. Ini sangat berhati-hati sih. Percaya sama orang juga kamu hati-hati. Merespon orang kamu hati-hati. Bergerak, bertindak juga hati-hati. Wah. Oke, kita lanjut. Ini dikatakan, jika ada yang pernah berkonflik dengan kamu, orang ini akan menunjukkan sikap bahwa dia ingin berdamai dengan kamu. Wah, damai. Ayo kita damai. Jadi 7 hari ke depan nanti terjadi, ya. Kalau ada orang pernah konflik sama kamu, kalau ada orang pernah bermasalah sama kamu, orang ini akan menunjukkan sikap, ya. Orang ini akan tunjukkan sikap bahwa dia pengen damai. Dia pengen, ya, kita berdamai. Hubungan kita membaik lagi. Pengennya gitu, ya. Mungkin nanti ada orang baik-baikin kamu, nanti ada orang, ya, sikapnya lebih manis, sikapnya lebih sopan, lebih tahu diri, ya berarti mau damai, ya. Oke. Tak perlu khawatir berlebihan tentang kesehatan. Percayalah ke Tuhan yang Maha menyembuhkan. Oke, jadi ya percayalah ke Tuhan yang Maha menyembuhkan. Aku lihatnya gitu. Mungkin 7 hari ke depan ada di antara kita khawatir soal kesehatan, ya. Ada di antara kita 7 hari ke depan, ya, mikirin kesehatan. Aku ini sehat apa enggak sih? Aku baik-baik aja enggak ya? Atau kenapa ini sakit, kenapa itu sakit? Misalnya kenapa badan saya sakit, kenapa bagian ini sakit gitu. Jadi 7 hari ke depan ada nanti kekhawatiran tentang kesehatan. Tapi jangan berlebihan paniknya, jangan berlebihan cemasnya, ya. Percayalah ke yang Maha Kuasa. Itu Maha menyembuhkan. Maha menyembuhkan. Jadi ya doakan aja. Kalau kamu percaya kamu tidak kenapa-napa, ya udah. Kalau kamu mengimani kamu baik-baik aja, ya kamu baik-baik aja. Oke? Oke. Terus orang-orang yang mau berusaha mengalahkan kamu itu tidak akan berhasil, karena pada akhirnya kamu yang akan menang, karena keberuntungan akan berpihak ke kamu. Wah, ada begitu, ya. Jadi orang-orang yang mau berusaha kalahkan kamu, orang-orang yang mau rendahkan kamu, itu tidak akan berhasil, ya, karena pada akhirnya kamu yang akan menang. Akhirnya kamu yang akan berjaya, jaya. Ya, karena keberuntungan akan berpihak sama kamu, ya. Aku rasa di bulan Juli ini masih ada hoki, masih ada keberuntungan untuk dirimu, ya. Jadi ya kamu aman-aman aja, aku lihatnya. Ada di antara kita gitu, ya. Oke. Terus yang runtuh akan dibangun lagi dengan susunan yang terstruktur, sistematis, disiplin, dan teratur, ya. Oke. Jadi mungkin ada sesuatu kalau misalnya runtuh, ya. Misalnya apa ya? Ini ada hal-hal berantakan, misalnya keuangan berantakan, ya udah dibangun lagi dengan sistematis, dengan disiplin, dengan teratur, ya. Atau ada mungkin pola-pola hidup yang berantakan selama ini, kayak manajemen waktu, manajemen uang,
atau apa gitu, kayak berantakan ya, runtuh. Itu bisa dibangun lagi. Ya, semangat aja. Susun satu persatu dengan disiplin, dengan teratur. Maka ya akan lancar. Oke? Oke. Terus seseorang akan berikan tanda-tanda bahwa dia menerima kenyataan. Tapi bukan berarti dia merelakan. Wah, ada gitu ya. Jadi seseorang akan memberikan tanda-tanda bahwa ya dia menerima kenyataan tentang kalian gitu. Misalnya kenyataan kita begini dulu ya. Takdir kita begini dulu. Takdir kita ya seperti ini dulu gitu, dan terima kenyataan sih. Cuma ya bukan berarti merelakan, bukan berarti ikhlas gitu ya. Jadi ada orang seperti itu ya. Dari gaya-gayanya dia menerima kenyataan, tapi nggak ikhlas sebenarnya. Ya itu sih, lucu ya. Oke. Orang yang pernah menjelekkan kamu, orang ini akan kehilangan nama baiknya karena keburukan itu kembali ke dirinya. Wah, seperti karma ya. Karma. Jadi kalau ada orang pernah jelek-jelekkan kamu, orang ini akan kehilangan nama baiknya karena keburukan itu kembali ke dia. Ya. Istilahnya apa ya? Ya ada mungkin pernah jelek-jelekin kamu, ada pernah hina-hina kamu. Ya suatu saat keburukan orang ini menghancurkan nama baiknya, ya. Keburukan dia akan terungkap, nama baiknya akan hilang, nama baiknya tercoreng. Ya udah, itu karma ya. Terus sih. Oke, ada saja hal-hal yang akan terjadi dan menunjukkan seseorang itu pantas untuk dijauhi. Dan tidak ada alasan lagi untuk kamu harus mendekat dengan orang ini ya. Oke. Ini tentang orang-orang toksik ya. Ini tentang orang-orang beracun, negatif. Jadi 7 hari ke depan ada saja hal-hal akan terjadi dan menunjukkan seseorang itu pantas untuk dijauhi. Ya nanti ada aja lah kejadian-kejadian. Si ini tuh pantas dijauhi, si itu pantas dijauhi. Jadi nggak ada alasan lagi buat deket-deket ya, nggak ada alasan lagi untuk berteman, untuk dekat atau apa gitu ya. Mungkin nanti ada kejadian-kejadian tentang kebenaran. Tuhan tunjukkan seseorang itu jahat ya. Tuhan tunjukkan seseorang itu toksik. Tuhan tunjukkan seseorang itu nggak berubah lebih baik ya. Jadi itu kan kayak udah nggak ada alasan untuk deket-deket lagi lah. Ngapain deket-deket ya. Kalau orangnya memang kayak itu nggak akan pernah berubah orangnya, akan terus toksik orangnya, akan terus jahat orangnya. Berarti ngapain lagi deket-deket? Udah, sudahi. Ya. Itu. Oke. 7 hari ke depan kamu akan lebih sibuk karena akan banyak peluang untuk menghasilkan uang, ya. Amin. Jadi 7 hari mendatang kamu akan lebih sibuk karena nanti ada banyak peluang, nanti banyak kesempatan, nanti banyak tawaran ya untuk hasilkan uang lagi. Amin ya. Oke. Lanjut ya.
Oke. 7 hari ke depan, aku ngerasa kamu bisa mengatasi semuanya sendiri ya. Kamu bisa menghadapi semuanya sendiri. Kamu bisa memenuhi diri sendiri, bisa kerja lebih mandiri. Jadi jangan takut ya, jangan khawatir berlebihan. Itu sih. Kadang kita ngerasa apa ya, pengen diperhatiin, disupport gitu. Tapi ngapain kita berharap, ngapain berharap banyak, harus disupport, harus didukung, harus diperhatiin orang. Karena toh juga kamu bisa mandiri kok. Kamu bisa hadapi semuanya sendiri, ya. Tuh. Terus 7 hari ke depan masih ada rasa sakit hati yang kamu rasakan, ya. 7 hari ke depan. Seperti masih ada trauma, masih ada kesedihan, masih ada luka, masih ada rasa kecewa sama seseorang, kecewa sama mereka. Tapi udahlah gitu, ya. Lebih kayak melepaskan aja, memaafkan. Memaafkan itu kan bukan untuk dia atau mereka, tapi memaafkan untuk dirimu, supaya hatimu tenang, supaya hatimu damai. Ya memaafkan. Kalau belum bisa memaafkan, ya menerima bahwa ya inilah rasa sakit itu. Sakit hati itu kayak gini. Ya terima kenyataan ini, ya. Jadi kalau kita menerima berarti kita berdamai sama keadaan. Ya pelan-pelan mengikhlaskan gitu, ya. Oke. Terus 7 hari ke depan ini banyak banget ngomongin kamu ya. Ini banyak nanti bergunjing, bergonjang-ganjing atau apa ya, bergonjang-ganjing. Ya ada aja membahas-bahas kamu, ada aja ngomongin kamu. Ada nanti ngomongin baik, buruk, ada nanti ngomongin positif, negatif ya. Suka-suka mereka aja gitu. Tapi orang-orang yang ngomongin kamu ini karena tertarik sama kamu, tertarik ya membahas kamu, tertarik bicarakan kamu. Ya siapapun inilah, mau itu orang yang suka, mau orang yang gak suka, mau orang yang iri, dengki, cemburuan, yang jelas kamu menarik dibicarakan sama mereka. Oke? Terus hati-hati kalau orang-orang kayak gini ngajakin kamu ya. Kan ada orang-orang ngajakin, ayo ngomongin orang, ayo gosipin orang. Ya hati-hati. Orang seperti itu, kalau dia ngomongin orang, berarti dia bisa ngomongin kamu. Orang seperti itu kalau dia gosipkan orang, dia bisa juga gosipkan kamu. Jadi hati-hati ya. Cut off. Bye ya. Ya langsung cut. Langsung ya goodbye dengan orang-orang seperti itulah. Langsung kayak yang nggak usah lagi deket-deket gitu, karena itu racun ya. Oke? Oke, 7 hari ke depan aku rasa ada ya. Ada nanti mencintaimu tanpa syarat. Ada nanti menyayangimu tanpa syarat, ya. Meskipun ya kamu dan seseorang ini ada dramanya. Meskipun kamu dan orang ini ada masalah atau gimana, ya bisa aja dia akan cintai kamu lebih dalam. Dia akan jatuh cinta sama kamu lebih dalam sampai dia bisa mencintaimu tanpa syarat.
ya. Tuh. Aku merasa gitu sih. Setoksik-toksiknya hubungan kalian mungkin, sebanyak masalah apapun di hubungan kalian, atau akhirnya mengikhlaskan, ternyata dia akhirnya mencintaimu tanpa syarat. Dia akhirnya mencintaimu sedalam-dalamnya, selama-lamanya. Wah, sedih ya. Sorry ya. Oke, terus meskipun ada batasan atau blok antara kamu dan seseorang, tapi dia akan menyamar untuk tetap bisa memantau kamu, ya. Gitu. Jadi kalaupun ada batasan, kalaupun ada blok antara kamu dengan siapa gitu ya, mungkin ada batasnya diri, tapi dia akan menyamar, dia akan diam-diam ya memantau kamu, karena orang ini harus tahu info kamu, orang ini merasa harus tahu kabarmu, ya. Terus jaga dirimu dan orang-orang sekitarmu. Hati-hati dengan angin kencang ataupun badai. Wah, mungkin ada nanti 7 hari ke depan, ya, tentang angin kencang, badai. Jadi jaga dirimu baik-baik, jaga orang-orang di sekitarmu, jaga sesama manusia, jaga sesama makhluk hidup, ya. Karena bisa aja nanti ada angin kencang, nanti ada badai, apalagi musim hujan, ya. Terus akan ada kehebohan. Seseorang yang tinggi hati atau sombong akan mengalami kekacauan karena aibnya bisa terbongkar. Wah, banyak yang terbongkar ya. 7 hari ke depan. Jadi akan ada kehebohan. Ada nanti yang heboh. Ada nanti yang duar. Ya, ada nanti mengejutkannya. Seseorang yang tinggi hati, yang sombong akan mengalami kekacauan karena aibnya bisa terbongkar, ya. Nanti kamu kaget sih. Ini dia si sombong itu ya, si angkuh itu. Ternyata ada aibnya. Ternyata ada nanti terbongkar. Ya, banyak orang kaget lah. Ada nanti ya. Terus beberapa orang akan membuat kamu nyaman karena mereka takut kehilangan. Ya. Jadi 7 hari ke depan ada orang-orang akan bikin kamu nyaman. Pokoknya kamu harus nyaman, kamu harus betah supaya tidak kehilangan, ya. Supaya kami tidak kehilangan kamu. Ya rugi. Ya rugi aja kehilanganmu, ya. Oke, seseorang akan jujur atau mau bersikap apa adanya dan menunjukkan bahwa dia memang bermasalah sehingga dia belum sesuai harapanmu. Wah, ya aku ngerasa gitu. Ada nanti jujur, ada nanti bersikap apa adanya, ada nanti menunjukkan sikap, ya aku banyak masalah, aku memang bermasalah gitu. Jadi belum sesuai ekspektasimu, belum memenuhi harapanmu, ya. Maaf kalau nggak sesuai harapan gitu. Oke? Orang-orang tidak akan sanggup meremehkan kamu lagi. Karena jangankan untuk dapat responmu, dapat perhatianmu aja sulit. Karena kamu abaikan mereka semua. Wih, sadis ya. Ada kayak gitu ya, 7 hari ke depan. Jadi orang-orang tidak bisa lagi remehkan kamu. Karena ya untuk dapat responmu aja sulit, dapat perhatianmu sulit. Ya kamu kayak mengabaikan banyak dari mereka ya. Oke?
Oke. Ini ada huruf J, H, R, B, V, I, M, F, P, N, U, S, D, T, Z, Y, K, O. Oke. Ada Libra, Capricorn, Aries, Aquarius, Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius ya. Juni, Agustus, Maret, September, Juli, Desember, Mei, Oktober. Oke. Ada Bali, Padang, Papua, Tasikmalaya, Cimahi, Kediri, Surabaya, Probolinggo, Situbondo. Ada Malaysia, Kendari, Kamboja, Bogor, Sidoarjo, Nganjuk. Ada Australia, ada Swiss, Bukit Tinggi, Wonosobo, Cianjur. Ada Pekalongan. Terus ada Dubai, Filipina, Italia. Ada Kupang, Sumedang, Malang. Ada Jerman dan ada Manado. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebih ya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.